Assalamualaikum. Materi selanjutnya dari Microsoft Word 3 adalah membuat halaman dan daftar pustaka kutipan. Oke. Yang perlu saya kasih kalian tips juga untuk melakukan ini adalah belajar menggunakan heading yang ada di sini dalam penulisan karya ilmiah kalian. Jadi ketika kalian merancang suatu penulisan karya ilmiah, pasti kan ada outline-nya ya, outline-nya seperti apa. Maka kita akan membuat outline-nya dulu. Jadi misalkan saya membuat skripsi nih, skripsi itu ada babnya ada 5. Bab 1, bab satunya itu berupa pendahuluan, bab 2. Ini juga berlaku untuk pembuatan makalah ya, makalah tugas. Tapi ini saya contohkan skripsi. Bab 2 landasan teori, bab 3-nya metodologi penelitian, yang keempatnya hasil penelitian, yang kelimanya kesimpulan dan saran. Kemudian misalkan saya butuh juga menjelaskan terakhirnya itu saya dalam skripsi atau karya ilmiah saya ada butuh daftar pustaka, dan yang terakhir butuh misalkan bagian lampiran. Ya, contohnya seperti ini gitu ya. Di atasnya ini bisa lagi loh ditambah, misalkan teman-teman menambahkan kata pengantar, terus di bawahnya atau ada banyak ya lampiran dari skripsi itu, ada kata pengantar, ada lembar persetujuan, lembar persetujuan, ada misalkan kalian buat daftar isi, terus kalian buat daftar tabel, ada lagi buat daftar isi, daftar tabel, satu lagi tuh daftar kalau misalkan buatnya rumusnya itu banyak gitu ya. Daftar tadi lampiran ya, daftar lampiran juga, daftar lampiran. Kalau butuhnya juga ternyata ada rumusnya banyak, maka daftar rumus. Tapi kan kalau penelitian sosial kayaknya nggak terlalu banyak deh. Yang penelitian kuantitatif itu nggak terlalu banyak dan sudah banyak menggunakan SPSS. Jadi daftar rumus tidak perlu. Kecuali di kita teknik ya, atau yang jurusannya matematika atau IPA gitu, MIPA pasti dia butuh sendiri daftar tabel. Tapi pada umumnya yang dibutuhkan tuh daftar isi, daftar tabel khusus untuk rumus ya. Ini daftar tabel untuk berupa tabel apa saja yang kamu sajikan, atau daftar daftar diagram kalau menyajikan dalam bentuk diagram yang lebih dari 2 dari 3 itu boleh. Terus daftar lampiran. Daftar lampiran ini kalau lampirannya juga banyak gitu ya. Jadi dia ngasih sendiri lampiran, walaupun di sini ada daftar isi, di daftar isi udah dijelasin gitu ya, tapi it's okay gitu dibuat lagi. Nah, ini dia dalam format yang sama penulisan tipenya. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan hiding. Saya kasih contoh, saya blok dulu kata pengantar, saya pakai heading 1 ya, saya klik nih terus saya modifikasi. Heading satunya ini saya modifikasi tulisannya, saya mau pakai Times Roman karena umumnya penulisannya untuk judul tuh diseragamkannya begitu. Kemudian ukurannya misalkan saya 14, diboldkan, kemudian warnanya hitam dan dia posisinya rata ya, rata nih gitu. Terus oke. Hanya pada dokumen ini iya, nge-add formatnya ke dalam register iya. Apakah saya mau otomatis update? Enggak. Kemudian
apakah berkas baru melakukan template-nya sama dengan ini? Nggak tentu juga. Jadi saya gunakannya ini semuanya ya, yang ini aja yang saya ubah untuk judul, kemudian oke. Oke. Dan kemudian saya gunakan juga untuk yang lain, bawahnya satu-satu. Satu-satu saya klik. Saya blok, kemudian saya klik heading. Saya blok, saya klik heading. Saya blok, saya klik heading. Misalkan ukurannya 14, tapi kalau ukurannya 12 dari panduan skripsinya atau panduan penulisan karya ilmiah tugasnya, maka kalian tinggal ubah nanti di formatnya 12, gitu ya. Saya blok, saya klik heading 1. Saya blok, saya klik heading 1. Semuanya saya blok. Kayak ini terlalu besar ya. Jadi tinggal diubah aja nanti. Kita ubah aja. Kalau mau salah nih formatnya, ubahnya ya heading satunya kita klik, klik kanan, kemudian modifikasi, turun jadi 12. Kemudian oke. Dia otomatis berubah semua tuh headingnya. Kemudian yang ini juga heading 1. Semua judul ini ya, saya klik seperti ini karena, oh sorry, salah klik. Jadi, karena ini yang mau dipakai jadi apa ya, acuan outline kita dalam bekerja. Nah, oke. Sudah selesai, nanti dia akan keluar nih ya. Nih. Ini tuh bisa berfungsi banget ketika kamu mau melihat nanti terakhir saya kasih tahu. Ini udah selesai, maka tinggal udah deh kamu tinggal menulis dari sini. Kamu bisa menulis deh dari sini. Misalkan kamu mengisi apa aja. Ini saya dari bab 1 aja dulu ya. Bab 1 bagian pendahuluan tuh biasanya saya ada subbabnya lagi. Subbab pendahuluan itu isinya biasanya ada latar belakang ya. Dan itu butuh ABC, maka saya langsung klik aja ABC. Pakai nambarin ABC yang ini. Pendahuluan, kemudian ada identifikasi latar belakang masalah dulu, bukan pendahuluan lagi ya, latar belakang masalah, identifikasi masalah, identifikasi masalah, kemudian ada pembatasan masalah, terus ada rumusan masalah, terus ada manfaat penelitian, kemudian nanti di manfaat penelitian pun ada lagi anak subbabnya. Dan anak subbabnya ini setelah lihat di panduan penulisan karya ilmiah, dari A besar, huruf besar itu berubah menjadi angka. Ya. Turun ini menjadi manfaat teoritis penelitian. Yang kedua, manfaat praktis penelitian. Oke. Nah, ini juga kita gunakan heading lagi-lagi. Kalau tadi heading 1, sekarang kita gunakan heading 2 ya. Kita blok dulu. Lagi-lagi yang mau kita gunakan heading 2. Kemudian klik kanan, modifikasi ya. Terus pakai Times New Roman lagi, ukurannya 12 dan dia warnanya hitam. Kemudian diokekan. Ini rata tengah. Diokekan. Ini kan berubah nih. Kita tetap menggunakan si ABC. Oke. Jadi ini sudah klik kanan update heading. Udah, ini tinggal mengikuti klik bawahnya heading 2, klik lagi bawahnya heading 2. Satu-satu ya, nggak bisa diblok ya. Ini nggak bisa diblok langsung heading 2. Satu-satu bloknya. Heading 2. Oke. Lalu untuk yang di bawah ini kan sudah sub yang baru ya. Sub baru ini bisa juga kita buat di heading 3. Klik heading 3.
Heading 3, kita edit lagi, klik kanan, modifikasi. New Roman 12, warnanya hitam. Tengah. Oke, kemudian jangan lupa kasih nomor. Tadi nomornya kan hilang karena tidak ada format nomornya di situ. Jadi nomornya kita pakai lagi di sini. Oke. Ini jangan lupa dirapikan dulu. Ini menjorok ini juga bagian yang penting loh ya. Susunan menjoroknya. Menjorok ke dalam. Jadi sudah, klik kanan update. Nah, ini tinggal di blok heading 3. Oke, sudah selesai. Tinggal kita isi nanti bagian-bagiannya. Jadi latar ini ketika kalian menulis tugas, kalau ketika kalian sudah format outline-nya ini sudah punya gitu ya. Ini sangat mudah dalam bekerja karena dia sudah otomatis membuat format. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi sama ukuran tulisan, tipe tulisan, terus kerapihan mereka dalam susunan itu sudah tersusun dengan baik gitu. Selain dari kalian harus perhatiin sebelum ini sih harusnya diperhatiin dulu masalah margin yang sesuai dengan custom margin ya, sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, misalkan 334 gitu ya. 334 itu 33 top, 3 kiri, 3 kan sorry. Top sama bottom, top itu atas sama bawah, misalkan 3 4 3 4. Biasanya yang butuh 4 itu karena mau jilid itu biasanya di kiri, maka kirinya biasanya dikasihnya 4. Terus di bawah itu biasanya dikasih halaman, maka dia juga 4. Jadi kiri sama bawah itu 4, atas sama kanan biasanya tuh 3 gitu. Dan potret, dan jangan lupa untuk ukurannya bukan letter tapi A4. Jadi biasakan sebelum menulis itu format ini tuh sudah oke semua gitu. Format-format ini sudah oke, jadi nggak sibuk lagi nanti karena akan merubah ini. Kalau pada saat ngeprint berantakan, merubah tulisan juga iya gitu. Misalkan ini 3, ini 4, kemudian ini bottomnya butuh 4, 3 4 3 4. Ini untuk aturan ini kalian bisa lihat lagi di dalam panduan penulisan skripsi atau penulisan karya ilmiah ya. Terus papernya tadi sudah A4, kemudian ininya sudah portrait. Oke. Nah, ini udah sesuai nih, udah sesuai format. Tinggal kita isi aja si outline ini. Kata pengantar kamu mau nulis apa, persetujuan apa, daftar isi apa, segala macamnya apa. Termasuk ini si poin-poinnya. Daftar belakang ini kamu mau tulis apa, gitu. Identifikasi masalah ini kamu mau tulis apa, tinggal diisi lah, gitu ya. Oke, sekarang yang perlu diinfokan lagi adalah pembuatan daftar isi. Nah, daftar isi ini, kalau kalian menggunakan heading, dia bisa otomatis loh. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah insert. Sorry, saya belum membuat ini sih ya, mau membuat halaman dulu. Sorry, kita bergeraknya dari halaman. Misalkan saya mau pisah-pisah dulu nih dari daftar isi ke tabel. Kita kasih jarak dulu. Ini nulisnya nih, saya kasih jarak semua. Jadi ada terlihat. Biar ada tulisannya agak banyak, tabel. Ini tabel nih, enter. Terus nih diagram, enter. Jadi nanti ada halamannya pisah-pisah gitu, biar kelihatan. Aturan dalam penulisan, masing-masing daftar itu halamannya sendiri ya. Jadi kata pengantar itu halamannya sendiri. Terus lembar persetujuan halamannya sendiri. Terus daftar isi itu halamannya sendiri. Daftar tabel halamannya sendiri. Seperti itu. Ini tapi karena hanya contoh, jadi saya asalkan aja nulisnya. Supaya nanti daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, ini harus bisa sendiri-sendiri dia halamannya, nggak bisa gabung.
aturan penulisannya itu gitu. Oke, nanti kita tinggal isi-isi aja ya, daftar lampiran juga dia sendiri. Bab 1 sendiri lagi. Bab 1 sendiri, misalkan bab 2 kayaknya sudah. Oke, bab 2, bab 3 sendiri juga. Kecil bedanya. Oke, udah ya. Contohkan gini aja, misalnya. Biasanya cover itu tidak diberikan halaman sekali lagi. Maka dalam pembuatan halamannya, misalkan ini tulisan yang pertama kita adalah si cover ya. Si cover makalah atau cover skripsi itu kan cover nggak butuhkan halaman. Maka yang perlu dilakukan adalah buat page break. Jadi seperti pemisah halaman antara si cover. Oke, jadi kita page break dulu antara halaman si cover, halaman 1 ini si cover, dengan halaman si kata pengantar di halaman kedua. Caranya gimana? Kursor diarahkan di akhir sebelum pindah halaman, kemudian page layout, break, next page. Tanda berhasilnya bagaimana? Gitu ya. Tanda berhasil bahwa kita telah melakukan page break bagaimana? Kita coba saja dengan memasukkan halaman. Oke, ini udah ya, udah back ya. Tanda berhasilnya nih, lihat ya, dia mundur malah ke 1 tuh, turun ke bawah. Ketika saya klik yang di bagian bagian bawah, yang kata pengantar, saya butuh dia membuat uh, insert page number button, dan dia ternyata tidak berhasil ya, gitu ya. Maka yang bisa saya lakukan adalah saya delete. Saya akan mulai dari kata pengantar ini. Kata pengantar ini saya ubah. Dari awal ngelink kepada sebelum dan sesudahnya saya delete. Jadi dia nggak ngelink gitu ya, nggak ngelink dengan yang page break atasnya tuh nggak ngelink. Maka ketika saya hapus, dia nggak ngaruh tuh. Karena ini nggak ngelink ya antara yang 1-2 ini, yang di atas cover, ketika saya hapus, dia nggak terhapus dengan yang 3-4-5 yang bawah. Karena tadi saya hapus linknya. Kalau linknya tetap ada, dia maka akan berkelanjutan tetap pada covernya. Gitu. Jadi, karena saya hapus nih angka 1 nih. Tadi angka 1 nih ya di sini. Dan di halaman 2-nya pasti jadi halaman angka 2 juga tadi. Tapi ini saya buat nggak ngelink ya, si covernya. Jadi nggak ngaruh gitu. Oke, si covernya sudah dikosongkan, tidak ada halamannya, maka kita urusannya tinggal dimulai di kata pengantar. Kata pengantar ini kita mau ubah ininya bukan 3 ya, tapi page number format kita butuhnya dia menggunakan titik ini. Itu kata pengantar. Startnya dari 1. Oke. Maka dia seperti ini tampilannya. Kata pengantar itu titik 1, lembar persetujuan titik 2, daftar isi titik 3. Nah, tapi kita jangan lupa bahwa di bab 1 nanti itu tidak menggunakan angka Romawi gitu. Maka ini
kita selesaikan dulu desainnya, close. Pada saat di terakhir di daftar, daftar lampiran, kursornya sebelum bab 1, kursor terakhir nih. Kita pick break juga, pick layout, break, next page. Dan kemudian jangan lupa untuk ini kan udah next page ya, udah di break ya. Tahunya dari mana udah di break? Dia akan ngulang lagi itu menjadi Romawinya 1. Nah, ini tinggal kita ubah sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Kita ubah menjadi angka. Insert page number, format page number, ubah menjadi angka. Mulai dari 1. Oke. Nah, 1 selesai ya, desain, delete. Nah, maksudnya selesai tutup gitu. Bukan delete. Sekarang kita lihat ini cover. Halaman covernya ada 2, saya delete 1. Cover, mana cover? Ini cover tanpa halaman. Ya, lihat ya covernya nggak ada halamannya nih, hilang. Masuk ke kata pengantar halaman 1 Romawi, terus tujuan halaman 2, daftar isi halaman 3, daftar ya, sampai ke bab 1, pendahuluan itu halamannya 1. Oke. Nah, supaya kita memudahkan kerja lagi, saya akan coba lagi untuk ngeliatin ke teman-teman. Ini dibuat agak jauhan sedikit. Kita akan mulai membuat daftar isi otomatis. Setelah ini sudah ready, berarti kita buatnya di daftar isi. Daftar isi otomatis kita membutuhkan hang, laptop saya hang. Oke. Nah, insert daftar isi itu kita bisa masukkan dengan, kok saya terlupa ya tiba-tiba. Bukan review, bukan my links, bukan. Ya, ini dia reference, bagian table of content. Table of content yang diklik, terus kalian pilih mau yang seperti apa daftar isinya. Saya milihnya misalkan yang manual ya. Kemudian setelah saya klik manual akan keluar tampilannya seperti ini. Nah, sekarang saya mau edit. Custom table. Terus saya mau pakai show-nya misalkan. Headingnya tergantung ya, ini headingnya yang dipakai ada berapa. Karena saya hanya pakai headingnya sampai 3, maka cukup sampai 3. Terus saya akan option ini heading 1 untuk nomor 1 susunannya, heading 2 untuk susunan nomor 2, heading 3 untuk susunan nomor 3, dan dia berupa outline. Dan butuh table juga. Nah, oke. Terus kemudian di sini ada menggunakan apa? Titik-titik kah? Garis kah? Garis panjang kah? Saya titik-titik saja, sudah benar. Nah, tunjukkan nambahnya, terus retak kanan. Itu ini sudah oke semua kayaknya. Sekarang sudah tinggal saya oke-kan. Oke. Sudah selesai. Tuh. Yang perlu saya delete ini nggak perlu ya. Table of content-nya karena sudah ada daftar isi di atasnya. Si cover-nya juga tidak perlu. Karena tadi saya pakai heading, jadi dia cover sudah otomatis terbaca si cover ini, tapi tidak perlu, maka saya delete. Nggak perlu saya delete intinya. Oke, loading.
Saya naikkan kata pengantarnya ke atas. Loh, back kemana? Kata pengantar naik ke atas. Sorry, sepertinya lebih baik saya ubah saja si covernya tidak dalam heading karena tidak ada dalam halaman normal ya. Jadi ini tidak mengganggu untuk penulisan ini. Update entry table. Oke, tuh. Udah deh, jadi daftar isinya secara otomatis sesuai dengan posisinya mereka ada di mana. Tuh, halaman berapa mereka sudah auto terbaca. Ketika pindah bergeser pun dia sudah terbaca gitu. Ini karena kita tidak butuh, di delete aja. Udah. Sudah selesai daftar pusat isi otomatis sudah jadi. Dan kalau ada perubahan, misalkan ya ini bab satunya kan ini ada di halaman 1 nih si BC. Terus ternyata kita ada perubahan latar belakangnya nih banyak. Jadi saya turunkan ya, misalkan berubah si B-nya ada di halaman di halaman berapa nih? Halaman 4. Ya. Daftar isinya kan berarti belum berubah. Maka tinggal kita update aja nih, update table. Apa yang mau diupdate, halamannya atau judulnya. Misalkan halamannya saja karena berubah bergeser ke bawah gitu ya, bukan penambahan judul. Maka tinggal klik bagian update page. Oke. Nah, tuh yang B berubah kan jadi halamannya 4, yang tadinya dia di halaman 1 ketika kita turunkan. Selesai deh. Semudah itu ya sebetulnya. Kalau kita ngerti penggunaan Microsoft Word ini sangat mudah sebetulnya dalam bekerjanya gitu. Ini daftar isi. Nah, kemudian oke, nah penggunaan heading ini, heading yang tadi kita buat di awal untuk pembuatan outline, itu juga memudahkan kinerja pembimbing atau pengoreksian si dosen. Dan kalian otomatisnya dalam menulis. Tahu dari mana? Ketika kita klik view, terus kita klik bagian, review, view, navigation, pane, maka dia akan keluar sesuai dengan si headingnya. Nih, kata pengantar di mana? Ketika saya klik heading kata pengantar, dia akan membawa kita ke kolom kata pengantar. Jadi ketika membaca file kalian itu sangat mudah dengan begini. Jadi caranya bukan scroll up, scroll down lagi, halaman berapa di sini gitu ya. Tapi saya cukup mengklik bagian yang heading yang kalian buat. Tuh, misalkan saya saat ini bimbingannya bab 3 gitu ya. Bab 3 ini pun seharusnya bab 3 nih. Nah, bab 3. Maka saya tinggal klik bagian bab 3. Bab 1 nih kamu perbaiki bagian apanya. Nih, masalahnya kurang tepat. Nah, kurang sesuai dengan judulmu. Ayo spesifikan lagi. Jadi membacanya tuh ngoreksinya lebih mudah dengan begini. Tuh. Lampiran. Nggak perlu scroll up, scroll down. Sudah otomatis tinggal klik aja bagian yang mau dibaca dan dikoreksi. Nah, itu tipsnya. Jadi heading, halaman, dan daftar isi sudah otomatis. Oke, jika kita menggunakan navigation pane itu tinggal klik aja. Kalau halaman dia kan ya, seperti ini ya, lebih susah ya. Maksudnya scroll up, scroll down-nya lagi kita butuhkan. Jadi lebih mudah kerjanya itu begini. Tips lainnya adalah bukan tips, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu penulisan body note dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word. Sebetulnya ini sudah dibahas di pertemuan kedua kalau nggak salah ya, kita membahas Mendeley. Tapi ya bolehlah jika kalian ingin saya mengulang untuk penjelasan ini gitu. Maka biasanya pada penulisan makalah, skripsi itu landasan teori itu banyak banget mengutip. Maka ini karena saya sudah otomatis menggunakan Mendeley, maka saya tinggal klik aja apa kutipannya yang mau saya kutip,
misalkan tentang psikologi perkembangannya, apa yang mau saya kutip, kutipannya, kemudian tinggal institution. Kalau pakai Mendeley itu sangat mudah sebetulnya dibandingkan Microsoft Word, sekali lagi menurut saya gitu ya. Terus saya tinggal tulis, misalkan saya dari bukunya Papalia, karena Papalia sudah saya input ya di Mendeley-nya, jadi tinggal klik bagian ini, tinggal oke. Oke, sudah keluar kutipannya Papalia apa, dalam kurung kutipan dari bukunya apa, dan buku itu punya Papalia, itu ungkapannya Papalia, maka saya nulisnya seperti ini. Sudah selesai. Nah, dari Mendeley-nya saya sudah otomatis menulis. Nah, Mendeley itu untuk menginput suatu buku gitu ya, itu nggak bisa cuman sekedar sudah terinput sudah otomatis gitu loh, tapi harus dicek lagi. Misalkan ya, saya mau masukin buku bimbingan kode etik nih, kode etik ya, walaupun dia sudah otomatis membaca nih ya tentang bukunya gitu ya, tapi kita harus cek lagi siapa penulisnya, siapa, tahun keluarnya benar nggak, judulnya benar nggak, penulisannya itu juga harus sesuai. Penulisan judul kode etik buku kalau menurut apa hanya huruf depannya saja yang besar, tuh sudah sesuai. Apkin ini singkatan, dan untuk singkatan itu tidak bisa dalam authors, tapi ya kalau misalkan mau singkatan juga is okay, asal nanti ada penjelasannya gitu. Nah, ini bukan jurnal kategorinya, kan harus diperbaiki lagi pada akhirnya, ini buku atau kategorinya statu kayak kebijakan. Dipublikasikannya di tahun berapa, dipublikasikannya di bawah sini ya, kita lihat pengurus besar 2018, benar publikasikannya di Indonesia, pengurus besar Yogyakarta. Yogyakarta, Indonesia. Ini tidak ada tidak ada tulisan publikasinya kecuali pengurus besar ya. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Oke. Nggak ada kodenya, nggak ada statu, nggak ada country. Country-nya ada nih, country-nya di Yogyakarta ya, alamatnya. Kode-kodenya nggak ada, statunya, nomornya nggak ada. Tapi ini kategorinya etik. Udah deh, baru selesai ini di delete, baru ini bisa dipakai nih. Jadi ketika saya nulis, karena saya sudah ngecek itu semua sesuai format gitu ya, format bukan format bukunya itu seperti apa, tapi format apa, stylenya seperti apa dalam menulis gitu. Yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan dia huruf huruf besar, penulisan judul kalau dia buku huruf besarnya itu hanya di awal-awalnya ini kayak gini. Dan kata penghubungnya dia tidak huruf besar. Ini jadi ini tuh dicek kembali. Penulisan nama dibalik, koma pemisahnya, jurnalnya apa. Dan jurnalnya nih walaupun di sana tulisannya huruf besar semua, tapi kalau dalam apa penulisannya hanya huruf depannya saja yang huruf besar, maka kita mengikuti aturan apanya, bukan bagaimana si jurnal itu menulis gitu. Karena kita menggunakan style atau gayanya selingkungannya si apa gitu. Jadi ini pada akhirnya kita input sendiri kalau dia tidak terbaca atau terbaca tapi salah gitu. Makanya harus double check. Ketika sudah, misalkan kita butuh si admin, udah kita input kutipannya seperti apa, ya.
Ya tinggal seperti ini. Misalkan kita membutuhkan apa kutipannya dari si kode etik tadi, terus masukkan. Jadi penulisannya itu ada dua ya. Boleh seperti ini, boleh juga misalkan saya mau menulisnya uh, menurut Papalia, Papalia et al. Karena banyak gitu ya, misalkan. Terus dalam kurung si Papalianya saya ambil. Tapi ini saya hanya butuh tahunnya saja. Ya, ini. Jadi kalau kita mengutip namanya di depan, maka saya cukup cantumkan tahun. Kalau saya mau mengutip kutipannya, maka body note-nya seperti ini, di belakang. Bisa di depan, bisa di belakang, tergantung kebutuhannya. Menurut Papalia, psikologi perkembangan, apa. Nah, nanti ketika daftar pustaka, lebih mudah lagi, cuma tinggal klik bagian insert keep manual, karena tadi saya edit secara manual 2010, keep biarkan secara manual ngeditnya, tinggal klik bagian insert bibliografi, maka dia otomatis keluar tuh. Nah, ini ada yang kurang tepat. Oke. Nah, yang mau dibetulkan lagi, stylenya ini saya menggunakan apa style ya ini. Sudah otomatis kan ada di Mendeley-nya nih. Nah, terus kalau kalian menggunakan Microsoft, seperti apa? Berarti di sini nih kerjanya. Kliknya, ngetiknya masing-masing. Add new, search. Mulai deh tulis. Misalkan saya mengambil kutipan dari buku penulisnya Papalia. Nama Papalia, Papalia itu nama belakangnya, nama depannya Joe. Misalkan Joe Papalia, titik 2. Ini tuh sebetulnya ada arahannya ya, sebelum saya tulis deh, supaya teman-teman tahu. Ketika saya mau menulis, ini ada arahannya tuh, example, contoh, menulisnya dibalik, contoh misalnya adalah titik koma. Maka ketika namanya belakangnya adalah Papalia, kemudian nama depannya Joe, maka Papalia, koma, Joe. Joe dan J-nya huruf besar ya, sama. Terus titik 2, jangan lupa, titik 2-nya koma, spasi, penulis kedua. Misalkan penulis keduanya saya ya, Fazni, Bella. Kemudian apakah judulnya, dan penulisan judul kalau buku dia udah otomatis membimbing juga nih, huruf besarnya itu hanya di depan kata dan kata penghubung tidak huruf besar. Psikologi perkembangan misalkan, tahunnya berapa, tahunnya buku itu 2021, kotanya misalkan di Pontianak, publishingnya misalkan PT Sejahtera Maju, penerbitnya. Nah, data minimalsnya ini sudah cukup untuk membuat jadi daftar pustaka. Tapi kalau kalian butuh lengkap mengisi juga boleh tuh. Mau mengisi lebih lengkap lagi. Tapi yang paling inti harus tersedia itu yang ada tanda merahnya, bintang merah. Tuh harus lengkap. Oke deh, selesai. Nah, baru dia akan memformat seperti ini. Nah, itu kalau pakai pakai citation dan bibliografi menggunakan Microsoft Word. Dan ketika kalian sudah mengutip, ini bisa diedit nggak Bu secara manual misalkan. Kita coba aja. Kalau dia tidak bisa diedit secara manual, maka pengutipannya pakai pengutipan akhir seperti ini caranya. Kalau misalkan dia bisa diedit manual, maka dia bisa ada kesempatan menggunakannya dengan kutipan di awal seperti ini, penggunaan body note-nya. Misalkan saya keluarkan dulu ya, misalkan menurut Papalia, dan Fazni, saya insert citation, karena tadi saya sudah masukkan ya, ngetik lagi, saya butuhnya hanya tahun, saya edit hanya tahunnya aja, saya klik edit citation. Nah, hanya apa yang dibutuhkan, misalkan saya hanya butuh tahun, oke. Edit citation, saya misalkan hanya butuh
tahun, maka autornya saya hapus si penulisnya. Oke. Oh, lagi-lagi. Citation. Saya hanya butuh tahun, maka tahunnya saja yang dimunculkan. Yang tidak dibutuhkan judul dan penulis di-delete. Oke. Oke, seperti ini. Jadi kalau ini kutipan di awal, ini kutipan di akhir. Menurut Papelia dan Fasni bla 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 bla. Terus kamu mau tulis lagi, yang misalkan bla 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 gitu, bla 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 di sini, bla 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 dalam kurung dalam buku Papalia dan Fasni tahun 2021. Oh, ini menurut Papalia dan Fasni. Ini tadi kan kutipannya, saya ulangi lagi bagian ini, siapa tahu kalian saya kecepatan gitu. Menurut Papalia dan Fasni, insert citation, karena tadi saya sudah mengetik, tinggal diklik gitu ya. Tapi saya mau edit karena bukan seperti ini. Kalau sudah menulis namanya di luar, tidak boleh di dalam lagi. Nah, double ini enggak. Maka saya klik tanda ini, kemudian edit citation-nya. Apa yang mau dihilangkan, apa yang mau di-suppress. Misalkan si namanya, nama saya, kan double nih, nggak butuh. Namanya dihilangkan dan judul bukunya dihilangkan. Lalu oke. Jadi hanya butuh tahun saja yang keluar gitu. Dan ketika saya menulis daftar pustakanya, saya tinggal masukkan bibliografinya. Ini dia. Ini apastel ya, nih apastel. Bibliografinya mau yang seperti apa? Misalkan saya butuhnya yang seperti ini referensinya. Maka dia akan otomatis menulis tuh. Ini yang saya maksud, format sesuai apastel. Kalau buku, dia bukan hanya huruf besar loh di depannya, tapi juga menggunakan italik untuk judul. Dan setelah nama kota, ada titik 2. Ini formatnya sudah otomatis, makanya memudahkan sekali kinerja. Oke, sekarang selamat mengerjakan tugasnya, selamat mempraktekkan. Semoga materi ini bisa berguna untuk bekal kalian menulis karya ilmiah yang perintilan-perintilan sistemik begini. Terlihatnya receh, tapi ternyata sangat penting karena bisa revisi untuk hal-hal begini tuh bisa lama juga. Gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.